Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat jumpa kembali sahabat tani di mana saja berada. Hari ini saya akan memperlihatkan kepada saudara-saudaraku semua tentang tanaman cengkeh saya yang berumur 2 tahun. Nah, seperti saudaraku lihat di depan sana itu ada salah satu pohon cengkeh atau taman cengkeh yang umurnya sudah 2 tahun. Nah, seperti ini. Ada juga yang sudah agak besar ya. Nah, seperti itu. Sebelah sana itu. Nah, itu sudah 2 meter lebih ya. Memang kondisinya tidak sama pertumbuhannya karena satu kebun itu tanahnya tidak sama. Dalam arti unsur haranya itu antara yang sana itu dengan yang ini itu berbeda ya. Jadi makanya pertumbuhannya juga berbeda. Itu cepat besar, yang ini pertumbuhannya kurang cepat ini ya. Ini tidak saya lakukan pemupukan, saya biarkan begitu saja. Hanya di bawahnya saya buat semacam penggemburan. Nah, ini saudaraku, ini juga saya tanami buah pala atau tanaman pala, karena sekarang buah pala ini kalau di wilayah saya, di wilayah Lampung ini sangat menghasilkan sekali ya. Justru kalau dibandingkan dengan cengkeh, ini prospeknya lebih bagus pala untuk saat ini ya. Jadi umuran pala ini hanya 1 tahun, ini masih berumur 1 tahun yang ini ya. Kalau cengkeh itu sudah 2 tahun. Kemudian saya selingi juga. Nah, ini kebun ini memang bermacam-macam tanaman ini. Ini pinang petara ini ya. Ini pinang petara saya tanami. Ini untuk memaksimalkan lahan agar hasilnya bisa maksimal. Makanya saya tanami beberapa jenis tanaman. Nah, ini cengkeh juga 2 tahun umurnya. Ini lebih besar. Nah, ini mungkin hampir 3 meter ini. Kita lihat-lihat ya cengkehnya. Nah, seperti inilah kondisinya. Tanah merah di sini ya. Memang menurut teman-teman saya yang sudah punya kebun cengkeh, itu tanah merah itu memang cocok ya. Apalagi memang daerahnya kebunnya itu menghadap ke arah pesisir atau laut. Nah, ini seperti ini pertumbuhannya. Nah, sebelahnya saya tanami alpukat juga ini. Alpukat jenis apa ini ya? Ini alpukatnya jumbo pokoknya, besar. Seperti alpukat peluang. Nah, ini pohon atau tanaman pala. Ini tanaman pala ini susulan setelah 1 tahun penanaman cengkeh, kemudian saya susul menanam pohon pala. Jadi sebenarnya pohon pala ini adalah pohon cengkeh yang tadinya mati. Jadi saya ganti dengan tanaman pala. Nah, ini seperti ini. Cengkehnya modelnya dia tumbuhnya rimbun pendek ya. Nah, sebelahnya lagi, karena saya pengen punya durian musangking, saya tanamin durian musangking nih. Ya. Ini juga termasuk minim perawatan, tidak pernah disemprot. Seharusnya disemprot pupuk daun ya, dicampur insektisida karena itu memang ada ulatnya. Nah, ini cengkehnya. Alhamdulillah ini walaupun tidak dipupuk tapi pertumbuhannya cukup bagus. Hanya di bawahnya seperti itu. Saya buat gundukan saja.
Nah, ini pala juga pengganti dari pohon cengkeh yang sudah saya tanam kemudian mati. Akhirnya saya ganti dengan tanaman pala. Karena dulu waktu penanaman cengkeh itu memang ada yang mati. Jadi sebagai penggantinya pala ini, karena waktu itu cari bibit cengkehnya sudah susah. Jadi saya ganti dengan tanaman pala. Alhamdulillah palanya juga walaupun umurnya 1 tahun, justru malah pertumbuhannya lebih cepat ya daripada cengkehnya. Nah, ini palanya. Mudah-mudahan ini palanya pala betina, bukan yang jantan ya. Nah, ini cengkehnya seperti ini. Ini cengkeh ini yang sebelah ini agak rusak kemarin karena di sebelahnya ini ada pohon durian. Jadi buahnya kemarin tuh ada yang jatuh kemudian menimpa dahannya. Jadi ada yang patah ini. Nah, sebelahnya ini durian musangking ini. Mungkin rekan-rekan semua mempertanyakan kenapa satu kebun kok banyak sekali tanaman-tanaman buah-buahan ya, tidak satu jenis. Ini saya siasati karena saya ingin memaksimalkan lahan ya. Jadi selagi itu bisa tidak saling mengganggu satu dengan yang lain tanamannya, kenapa tidak kita tanami beberapa jenis tanaman ya. Jadi kalau umpamanya kita meleset musim gagal musim cengkeh, ada harapan musim pala ya. Nah, kalau palanya lagi jeda, kita bisa musim alpukat seperti ini. Nah, alpukat ini mantap sekali, alpukatnya ini alpukatnya besar sekali ya. Nah, kalau pun meleset lagi alpukatnya, nah, kita punya durian musangking. Nah, seperti ini. Itu alpukatnya sudah besar. Kalau alpukatnya itu sudah berumur 2 tahun ya. Jadi alpukat itu satu umur atau berbarengan dengan cengkeh, tapi pertumbuhannya luar biasa alpukat, lebih cepat ya. Kemudian ini pinang betara baru berumur 6 bulan. Ini betaranya baru umur 6 bulan. Jadi kebun ini memang saya tanami beberapa jenis tanaman. Nah, seperti ini. Untuk sementara untuk menanggulangi gulma, rumputnya saya mengandalkan tanaman pisang ini. Jadi hasilnya pisang ini bisa untuk membiayai pengurusan pembersihan gulma rumputnya yang ada di kebun ini. Kita lihat lagi ya arah sana. Kalau untuk tanaman naungan di sini banyak tanaman jengkol seperti ini saudaraku. Kemudian durian-durian lokal seperti itu. Itu alhamdulillah itu kemarin buah semua dan hasilnya cukup lumayan. Ternyata sangat menguntungkan sekali. Nah, ini pohon cengkehnya sampai atas sana ini, sampai ke atas sana. Nah, ini ada pohonnya yang masih kecil seperti ini. Jadi sudah saya katakan dari awal tadi, memang pertumbuhan cengkeh itu tidak sama, tergantung dari unsur tanahnya ya. Karena satu kebun itu tanahnya berbeda-beda. Ada yang pas tanahnya unsur haranya bagus, ada juga yang tanahnya mungkin agak keras ya, jadi pertumbuhannya agak lambat. Nah, ini pohon palanya. Dulu ketika saya menanam cengkeh ini itu sekitar 800 batang, tetapi kemudian ada yang mati. Waktu itu matinya karena kena semprot herbisida.
Jadi waktu itu saya upahkan untuk pembersihannya. Kemudian karena posisinya masih kecil, cengkehnya akhirnya kena semprot, mengakibatkan cengkehnya mati. Kemudian saya gantilah dengan pohon pala atau tanaman pala. Kalau ini alpukatnya ini, mudah-mudahan ini umur 3,5 tahun sudah mulai belajar berbuah. Mohon doanya ya saudara-saudaraku semua, sahabat tani di mana saja berada. Mudah-mudahan ini cepat berbuah dan hasil pertanian di Indonesia ini mudah-mudahan harganya stabil ya. Kasihan dengan petani sekarang ini, harga komoditinya terlalu murah, tapi kalau belanja sembakonya mahal sekarang. Nah, ini contoh. Walaupun masih kecil seperti ini, setidaknya saya selaku petani merasa bangga ya, senang sekali ya. Karena apa yang sudah saya tanam itu sudah terlihat batangnya, artinya pertumbuhannya menyenangkan sekali. Walaupun belum berbuah, tetapi setidaknya sudah memberikan harapan. Mudah-mudahan 3 tahun kemudian ini bisa mulai belajar berbuah cengkehnya ya. Nah, ini cengkehnya seperti ini. Dan itu sebelah sana ada lagi ya. Kalau ini tanaman pinang ini ada yang betara, ada yang pandan wangi. Kalau ini jenisnya ini pandan wangi nih, karena daunnya lebar-lebar. Nah, ini adalah durian musang king. Saya ini sangat terobsesi ya, punya kebun yang banyak varietesnya atau jenis-jenis buah-buahannya ya. Karena kebunnya tidak terlalu luas, jadi ya saya manfaatkan beberapa tanaman saya tanami di kebun, satu lahan ya, satu kebun. Nah, seperti ini. Karena menurut saya rata-rata petani di Indonesia ini mayoritas itu memang petani yang memang keadaannya minim modal ya. Jadi bertaninya memang untuk kebutuhan, bukan untuk hiburan. Kalau ada yang bilang seharusnya kebun itu dipisahkan, ada kebun alpukat, kemudian dipisahkan lagi kebun cengkeh, kemudian ada kebun pala. Yaitu kalau mereka punya uang, punya lahan luas, bisa seperti itu. Tetapi karena kita petaninya lahannya tidak ada, jadi ya mau tidak mau satu bidang itu ditanami beberapa jenis tanaman ya. Yang penting tidak saling mengganggu tanamannya, tidak saling bersentuhan, masih bisa menghasilkan. Apa salahnya kita tanam beberapa jenis tanaman. Nah, seperti ini alpukat. Kemarin saya lakukan pemotongan pucuk ini ada bekasnya ini. Nah, ini kemudian kita lihat tuh, sekarang bercabang. Memang alpukat itu harus seperti itu. Kalau ingin pertumbuhannya bagus, itu pucuknya itu dipotong, dipotes ya, kemudian akan tumbuh cabang-cabang seperti ini. Nah, saudaraku bisa lihat ya, tanahnya tanah merah. Tapi tanah merah ini memang cocok sekali kalau untuk pala dan cengkeh. Mantap pokoknya. Nah, ini cengkehnya. Kita lihat lagi ya. Nah, ini alhamdulillah ini pertumbuhannya bagus. Memang pohon cengkeh ini sangat riskan sekali dengan penyakit, apalagi penyakit jenis yang rantingnya itu kering.
itu susah memang diobati. Ada yang mengatakan disemprot dengan menggunakan insektisida, tapi tetap saja ya, kalau memang rantingnya sudah mati seperti itu rusak, susah untuk memperbaikinya. Makanya sebenarnya mengurus pohon cengkeh ini dengan pohon pala itu lebih mudah pala. Kalau pohon pala pokoknya buah, terus buahnya itu tidak sempat kita, istilahnya waktunya tidak sempat dipetik, diunduh, itu mudah sekali karena jatuh sendiri. Tapi kalau cengkeh itu tidak bisa. Maka kalau cengkeh itu harus tepat waktu, tidak boleh sampai bunganya mekar. Nah ini, alhamdulillah nih ya. Kalau sebelah sini bagus-bagus ini. Nah ini sebelah ini cengkeh semua. Bisa lihat saudaraku ya. Nih. Jadi kepada saudara-saudaraku semua yang punya lahan kosong, segera dimanfaatkan untuk ditanami beberapa jenis tanaman. Tidak apa-apa ya. Kalau lahannya yang luas ya nggak apa-apa, satu bidang ditanami cengkeh, kemudian ada tanaman pinang, satu kebun lagi tanami alpukat, itu justru lebih baik seperti itu. Tapi itu yang punya lahan luas ya. Kalau seperti saya seperti ini ya saya gabungkan. Nah ini pinang petara jenisnya, karena daunnya berhelai seperti ini, tidak lebar ya. Nah itu cengkehnya. Dan ini pisangnya seperti ini. Pisang ini ya untuk peneduh juga, kemudian untuk menutupi gulmanya biar tidak cepat tumbuh, dan hasilnya cukup lumayan lah. Pokoknya cukup untuk membiayai pengurusan kebun. Nah, ini pandan wangi ini ya, daunnya lebar-lebar, mantap ini. Kepada saudara-saudaraku, karena pohon cengkeh ini sangat sensitif sekali ya terhadap racun seperti herbisida. Itu kalau kita melakukan pembersihan mau disemprot dengan menggunakan herbisida, itu sebaiknya di bawahnya ini itu dibersihkan dulu ya. Jadi biar akarnya tidak langsung bersentuhan langsung dengan herbisida rumput ya, karena itu gampang mati nanti, cengeng sekali ini kalau cengkeh ini. Nah ini pohon pala yang sudah besar ini, itu lihat sudah berbuah ya, alhamdulillah ini. Mudah-mudahan nanti buahnya lebat. Sampai bawah sana, lihat sana. Itu ada tanaman, berbagai macam tanaman yang saya sebutkan tadi. Ada pala, ada cengkeh, kemudian alpukat, kemudian ada pohon pinang. Jadi lengkap sekali ya. Kalau dibilang ini kebun apa ya, kalau makanan itu mungkin gadu-gadu ya, gadu-gadu. Jadi kita jangan sampai pupus atau gagal harapan ya, kita mengandalkan tani cengkeh, nanti kok cengkeh nggak berhasil, kita cuma menanam cengkeh, akhirnya harapan kita jadi tidak sesuai. Makanya harus kita siasati, cobalah untuk menanam beberapa jenis tanaman agar nanti waktu musim kita tidak terlalu mengeluh karena gagal panen. Itu saja saudara-saudaraku semua, sahabat tani di mana saja berada. Sekedar video saya untuk rekan-rekan semua. Tidak ada maksud hati untuk menggurui atau pamer, tetapi ini adalah mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, semangat dan inspirasi untuk rekan-rekan semua sahabat tani di mana saja berada. Ya, kita saling berbagi cerita, karena saking luasnya Indonesia ini, jadi setiap provinsi, setiap pulau itu berbeda tanaman dan
tekstur tanahnya. Silakan kepada teman-teman semua yang perlu ditanyakan, tanya di kolom komentar. Yang punya tanaman andalan wilayah mana, silahkan di kolom komentar cantumkan. Insya Allah akan saya balas. Dan kita saling bertukar ilmu. Kalau memang ada kata-kata saya yang salah dan kurang tepat, saya mohon maaf karena keterbatasan kemampuan saya mungkin. Ya, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.